Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dengan NIM 240111341. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, pertanyaan yang pertama tentang urgensi mempelajari HAN dalam konteks administrasi publik. Menurut saya, mempelajari hukum administrasi negara itu sangat penting bagi mahasiswa administrasi publik karena keduanya pada dasarnya berbicara tentang hal yang sama, yaitu bagaimana negara menjalankan fungsinya terhadap masyarakat. Bedanya administrasi publik melihat dari sudut manajemen dan proses, sedangkan HAN melihat dari sudut hukum dan kewenangan. Tanpa hukum administrasi negara, seorang administrator publik bisa saja membuat kebijakan yang secara manajerial bagus, tapi ternyata melanggar kewenangan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang kepala dinas menerbitkan izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas secara administrasi. Mungkin prosesnya bisa saja lancar, tapi secara hukum bisa digugat dan dibatalkan. Jadi, HAN adalah rambu-rambu bagi administrator publik dalam menjalankan tugas pemerintahan, seperti membuat regulasi, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan. Semuanya itu dilakukan dalam koridor hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. HAN menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Begitu. Pertanyaan kedua tentang maksud dari HAN yang bertujuan menjamin aparatur negara yang bonafit atau profesional. Menurut pandangan saya, ini artinya adalah HAN tidak hanya mengatur boleh atau tidak boleh dilakukan pemerintah, tetapi juga menetapkan standar bagaimana sih seharusnya aparatur negara itu bekerja, ya secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Aparatur yang bonafit dalam konteks HAN memiliki beberapa dimensi. Yang pertama dari sudut kewenangan. Aparatur ini harus bertindak hanya dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, tidak boleh melampaui batas atau tidak boleh bertindak melampaui wewenangnya atau menyalahgunakan jabatannya lah. Kedua, dari sisi prosedur, artinya setiap keputusan atau tindakan pemerintahan harus melalui prosedur yang benar dan transparan. Misalnya dalam memberikan izin, mencabut hak, atau menjatuhkan sanksi, harus ada prosedur yang jelas dan bisa diuji kebenarannya. Ketiga, dari sisi substansi, di mana keputusan yang diambil itu harus adil, tidak boleh diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan umum. Ini tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan lain-lainnya. Jadi ketika HAN ini berhasil ditegakkan, yang tercipta adalah aparatur yang tidak hanya tahu cara bekerja secara teknis, tapi juga tahu batas-batas hukum, bertanggung jawab atas keputusannya, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Itulah yang dimaksud aparatur bonafit atau profesional dalam perspektif HAN. Selanjutnya pertanyaan ketiga, maksud dari HAN sebagai alat tertib hukum, yaitu mengatur dan melayani masyarakat. Ini menarik karena HAN punya dua fungsi yang berjalan bersamaan, yaitu fungsi mengatur dan fungsi melayani. Dan kedua fungsi ini tidak bisa dipisahkan. Maksud dari fungsi mengatur artinya pemerintah menggunakan HAN untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat masyarakat demi ketertiban bersama. Misalnya peraturan tentang izin mendirikan bangunan, kewajiban untuk kita membayar pajak, atau larangan membuang limbah sembarangan. Di sini HAN itu memberi pemerintah instrumen hukum seperti peraturan, keputusan, dan sanksi untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya yang kedua itu fungsi melayani. Fungsi melayani itu artinya HAN juga mengatur kewajiban pemerintah terhadap warganya. Pemerintah itu harus memberikan pelayanan yang baik, layak, cepat, dan tidak diskriminatif, dan dapat diakses oleh semua orang. Di sini artinya HAN menjadi pelindung lah bagi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat itu punya hak untuk menggugat keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat melalui mekanisme seperti pengadilan tata usaha negara.
Jadi Han sebagai alat tertib hukum itu bekerja dua arah. Ia memberi pemerintah kewenangan untuk mengatur, sekaligus membatasi kewenangan itu agar tidak disalahgunakan, dan mewajibkan pemerintah untuk tetap hadir melayani warganya. Keseimbangan dari dua fungsi inilah yang menjadikan Han itu sebagai fondasi dari pemerintahan yang baik atau good governance. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.